Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini masih di bulan Rabiul Awal ya, bulan kelahiran sekaligus bulan wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita mengenang kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah hidup, memberikan pencerahan, memberikan tuntunan kehidupan di saat ya, dunia memang benar-benar membutuhkan pembimbing. Ya. Di saat dunia memang benar-benar membutuhkan pembimbing. Manusia saat itu mereka ya, kebanyakan sudah menyimpang, menyembah berhala, tidak mengenal Sang Pencipta ya. Kalaupun kenal, keliru dalam menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peribadahannya pun kacau, hidupnya tidak teratur, penuh dengan berbagai macam kegelapan. Maka disinilah lahir manusia terbaik, kekasih Allah, Nabi yang mulia, untuk memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa katakan bahwa memang manusia itu sangat berhajat dengan diutusnya, belum nyambung, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggak mau. Di situ mungkin Ustaz. Ji, matur nuwun Ustaz. Nah ini ya. Nah, makanya tadi baik, biasa ada teknis ini Pak ya. Nah, maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ada hikmah ya. Nah, gitu. Manusia mereka kufur ya, nggak kenal sama penciptanya, nggak kenal Allah. Kalaupun kenal, salah dalam menggambarkan, mempersepsikan Allah itu salah. Beribadahnya pun kacau balau, nggak tahu gimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian
hidupnya tidak teratur, penuh kegelapan. Dan ini sejak masa-masa diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Rasulullah SAW. Kondisi manusia ini seperti ini. Makanya kita sangat berhajat, ya, sangat membutuhkan bagaimana manusia itu muncul pembimbing, muncul yang akan memberikan, mengarahkan mereka menuju ke jalan yang benar. Sehingga kita dapati bahwa manusia itu sangat berhajat dengan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah kenapa Allah mengutus para Rasul? Yang jelas, yang paling utama, ikhrajun nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahda. Kalau manusia sebelumnya menyembah selain Allah, menyembah berhala, maka sekarang manusia hanya menyembah Allah saja. Dari sini hikmahnya adalah ta'rifun nas billah, supaya manusia mengetahui Allah itu siapa. Ta'rifun nas bi hukmati khalqihim, supaya manusia itu tahu kenapa mereka diciptakan. Makanya kan muncul akhirnya manusia tahu tentang Allah, manusia tahu tentang tujuan kenapa mereka diciptakan. Kalau enggak kita akan terombang-ambing para jemaah. Kita akan hidup dalam serba ketidakpastian, tidak ada tujuan yang akan kita tuju. Karena kita tidak pernah tahu untuk apa kita itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tugas Rasul memberi kabar gembira. Kalau beriman surga, kalau nggak beriman terancam neraka. Dan termasuk memberi keteladanan bagi manusia. Nah, baik, itulah sepintas yang bisa kita ulangi kembali kenapa hikmah diutusnya Rasul para jemaah. Ya, karena memang kita sudah melewati ini, tapi karena ini bulan Maulid, ya mau nggak mau kita tetap perlu mengingat mundur flashback, ya, untuk maju ke depan. Nah, kalau saya tidak salah ingat, Rasulullah SAW itu setelah mendapat wahyu pertama, beliau mendapat wahyu kedua. Ya, bahkan beliau sempat dalam bahasa kita para jemaah stres. Ya, dalam bahasa kita stres karena dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ke wahyu berikutnya itu sempat terhenti. Ada yang bilang 2,5 sampai 3 tahun. Walaupun pendapat yang benar terhentinya itu 6 bulan. Nah, 6 bulan, Pak. Jadi habis dapat wahyu, tiba-tiba gak ada lagi kabar-kabar berikutnya. Ini yang membuat digambarkan dalam sirah Rasulullah SAW itu dirudung kedukaan. Sedih, Pak. Ya, beliau ini merasakan kesedihan. Ya. Hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih, Pak. Nah, mending kalau cuma sedih saja. Rasul ini gara-gara sedih beberapa kali naik ke puncak gunung. Naik ke Jabal Thur, tempat menerima wahyu itu. Ya, yang ada gua Hira. Setiap kali beliau di atas puncak gunung, terbersit keinginan untuk terjun dari atas gunung, Bapak. Jadi apa? Beliau itu
menanti wahyu sampai stres, dan kemudian beliau saking stresnya, bahasa kita para jamaah stres ini ya, saking stresnya beliau naik ke atas gunung mau lompat dari atas gunung. Tapi begitu mau lompat, muncul bayangan malaikat Jibril sambil mengatakan, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqo. Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah yang sebenarnya. Akhirnya jadi adem lagi, beliau kembali. Tidak jadi lompat dari atas gunung. Tapi ya selama 6 bulan gak muncul-muncul, naik lagi ke atas gunung ya. Kemudian mau lompat, muncul lagi bayangan Jibril. Ini beberapa kali terjadi para jemaah ya, beberapa kali terjadi. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu gara-gara terputusnya wahyu dengan Al-Quran membuat beliau dirodong duka sampai mau lompat dari atas gunung. Nah, para ulama menjelaskan, Pak, ini memang ada yang menarik ya. Kenapa beliau seperti itu? Nah, para ulama menjelaskan beliau itu rindu akan Al-Quran. Jadi memang yang membuat stres beliau itu adalah Al-Quran gak turun-turun. Jadi kalau Al-Quran tidak ada di dalam diri beliau, itu membuat beliau dirodong kesedihan, bahkan bisa sampai stres, saking tidak kuatnya menahan rindu dengan kalam ilahi. Jadi harusnya para jamaah, yang bikin orang stres itu kalau dia jauh dari Al-Quran. Tapi kan enggak sekarang. Kita mah stres bukan karena Al-Quran, karena yang lain-lain, Pak. Apalagi kalau kesetresannya itu kemudian membuat kita mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Dan ini banyak, Pak. Dan sedihnya ini terjadi pada generasi muda. Beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa lompat dari lantai 22 apartemen di Surabaya Barat tersebut ya. Ketika lompat ditemukan diinvestigasi ada secarik kertas. Ternyata ini surat perpisahan yang ditujukan kepada siapa? Pacarnya. Jadi anak muda ini stres sampai bunuh diri. Kenapa? Karena masalah asmara. Ya Allah. Ya, itu. Nah, kalau biasanya kalau yang dewasa, Pak, masalahnya bukan bunuh dirinya bukan karena asmara, tapi karena terjerat pinjaman online. Nah, itu. Ya. Nggak bisa bayar, kena bunga, akhirnya nekat mengakhiri hidupnya. Yang sedih, kenapa dia meminjam di pinjaman online? Karena main judi online. Ya Allah. Ya, main judi online, ketagihan, nggak menang-menang, kepengen menang, minjem di pinjaman online. Akhirnya terjerat pinjaman online berbunga, bunuh diri. Jadi judi online-nya sudah haram karena main judi, pinjaman online-nya berbunga, kena hukum riba, bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan sengaja, itu juga haram. Kalau dengar berita, baca berita begitu para jamaah, susah mau ngucap, Pak. Ya. Masa ngucapnya semoga Allah ampuni dosanya, itu susah, Pak. Ya. Gimana mau diampuni? Udah main judi, kena hutang riba, ya, tambah lagi bunuh diri. Maka paling banter kita ngucapin cuma inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja, Pak. Nah, jadi Rasul kita ini stres bukan karena hutang piutang, bukan karena masalah dunia, tapi karena Al-Quran tidak kunjung-kunjung turun. Kita para jamaah dites, kalau kita jauh dari Al-Quran, stres apa enggak? Ya.
Atau kebalikan, kalau dengar Al-Quran malah kayaknya kepanasan. Wah itu Pak, ini ya berarti tanda-tanda tubuh kita ini perlu apa Pak ya, diruat Pak ya, bahasa kita diruqyah Pak. Kok bisa kena Al-Quran malah kepanasan? Kalau jauh dari Al-Quran malah seneng, naudzubillah, jangan sampai Pak ya. Tapi akhirnya wahyu itu datang juga para jemaah ya. Ketika Rasulullah lagi jalan, begitu beliau jalan, beliau kemudian ya, baina ana amsi id sami'tu sautan minas sama. Beliau dengar dari atas langit kok ada suara. Nah, farafa'tu basori, beliau mendangakkan pandangan mata ke atas, faidal malak alladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Beliau melihat ternyata di atas langit itu ada malaikat yang menemuiku di gua Hiro, yang mana malaikat itu sedang berduduk di antara langit dan bumi. Ini malaikat Jibril Pak. Berarti malaikat Jibril ini saat itu sedang memenuhi pandangan Rasul, yang mana beliau sedang menutupi langit dan bumi. Memang dalam beberapa riwayat malaikat Jibril ini kalau mengepakkan sayapnya itu menutupi langit dan bumi para jamaah. Dalam wujud aslinya ya, malaikat Jibril, yang mana memang malaikat Jibril ini adalah Sayyidul Malaika, pemimpin malaikat. Maka Rasulullah faru'ibtu minhu faraja'tu fakultu zamiluni zamiluni. Nah, beliau kemudian seperti dapat ya, bahasa kita mungkin kesurupan atau wangsit, tapi itu wahyu Allah. Beliau ketakutan, beliau gemetar, beliau kedinginan, beliau pulang lagi ke rumah istrinya sambil berkata, selimuti aku, selimut'i aku. Disitulah turun ayat surat Al-Muddatsir 1-5 para jamaah. Ya, 1-5. Ini menunjukkan kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, nggak pakai Nabi Muhammad stres-stres. Kalau Quran itu karangan Nabi Muhammad, nggak pakai Nabi Muhammad sampai galau mau bunuh diri, enggak. Ini menunjukkan Quran itu memang wahyu dari Allah. Karena wahyu Allah itu berat Pak. Bayangkan Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian Allah itu berfirman, dan firmannya ditaruh, diamanahkan kepada salah seorang utusannya. Itu berat sekali bacaan Al-Quran. Makanya bacaan Al-Quran ini bisa menggoncang dunia sebenarnya. Apalagi untuk ngusir setan, gampang banget kalau yakin ya. Masalahnya nggak yakin, akhirnya setannya nggak takut. Nah, jadi sebelum baca udah takut dulu sama setan Pak. Wah itu dia Pak. Ya, tapi kalau yakin setan akan lari terbirit-birit. Nah, ayat apakah yang dimaksud? Ternyata surah Al-Muddatsir 1-5. Ini ya. Jadi kalau yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1-5, kalau yang kedua Al-Muddatsir 1-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya. Dan seterusnya Pak. Ini sampai 7 Pak. Ya, jadi ada khilaf lah 1-5 atau 1-7 Pak. Ya ayyuhal muzammil. Nah, itu Rasulullah dipanggil sama Allah. Jadi ini unik juga para jamaah ya. Bahwasannya begini. Salah satu keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau itu enggak pernah dipanggil Allah dengan namanya ya Muhammad, tuh enggak pernah. Pasti manggilnya itu dengan gelar ya ayyuhan nabi, atau pada waktu ini posisinya dalam kondisinya ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Nah itu juga ya. Tapi kalau ya Muhammad dalam Quran enggak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain, itu sering dipanggil namanya langsung, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim ya. Langsung dipanggil namanya. Tapi kalau
Rasulullah, ya Muhammad, itu nggak pernah, Pak. Dari sinilah kemudian muncul sebagian ulama, kalau manggil nama Rasul jangan langsung namanya, tapi panggil dengan gelarnya. Nabiyina, Sayyidina, ya Habibina, Kudwatina, Rasulina, gitu Pak. Ini bagian dalam adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau manggil saya Carlos itu kan gak apa-apa, Pak. Ya, ya, yang penting jangan mahasiswa saya, kurang ajar, Pak. Ya, gitu. Ya, pasti maunya Pak Carlos kan gitu. Ya. Tetapi kalau Nabi kita masa langsung nyebut Muhammad, boleh, Pak, ya. Tentu paling enak Nabi kita, Rasul kita. Wong Allah saja nggak pernah langsung ya Muhammad, nggak pernah. Ya ayyuhan Nabi. Nah, kalau kita juga paling pas tambahi. Ya. Tapi ada juga sesuai tekstual hadis, kalau sholawat Ibrahimiyah nggak ada tambahan embel-embel. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu nggak ada embel-embel, maka nggak perlu ditambahi. Itu khilaf, Pak. Ya. Ada yang pakai tambahan, ada yang nggak pakai tambahan, para jamaah. Ya, tapi tentu kita sudah sangat jarang langsung nyebut Muhammad, itu jarang, Pak. Mesti kita tambahi depannya Rasul atau Nabi atau kekasih, ya, utusan Allah. Nah itu, ya, baru di akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, itu hikmahnya para jamaah. Saat itu kan beliau lagi kedinginan, ketakutan, disuruh bangun sama Allah. Bangun, fa'andir, beri peringatan. Nah, jadi para jamaah, ternyata ayat kedua yang turun kepada Rasulullah langsung disuruh dakwah. Langsung disuruh dakwah. Bayangkan, Pak, nggak pakai lama. Dari ayat-ayat pertama Al-Alaq 1-5 ke Al-Mudassir 1-5, jarak 6 bulan. Muhammad, engkau harus langsung dakwah, kasih peringatan masyarakat Mekah supaya mereka hanya menyembah Allah. Kalau mereka nggak mau, fa'andir, ini kan dari kata-kata nadaro, itu menakut-nakuti maksudnya, Pak. Jadi memang konsep Quran itu nakut-nakuti gitu loh. Ya, kamu beriman. Kalau kamu nggak beriman, kamu bisa dapat dosa. Kalau kamu punya dosa, kamu bisa masuk neraka. Ini konsep pendidikan Quran. Hari ini banyak orang nggak takut sama berbuat dosa, nggak takut sama masuk neraka. Makanya kejahatan, kriminal, kemaksiatan, kedoliman, Pak, itu tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Orang gak takut. Padahal ketakutan itu yang membuat kita ini bisa berada dalam koridor yang benar. Kalau kata Profesor Said Salim, ya, sejarawan kita, negeri-negeri itu harus ada yang ditakuti supaya maju. Korea Utara sama Korea Selatan saling bersaing, akhirnya mereka maju, kan begitu ya. Rusia sama Cina saling bersaing, mereka maju. Nah, negeri kita ini, Pak, gak ada yang ditakuti, kata Prof. Salim Said, ya. Bahkan Tuhan saja nggak ditakuti. Nah ini permasalahannya, Pak, ya. Nggak maju-maju kita akhirnya para jamaah, ya. Makanya harus takut sama Tuhan, Pak, ya. Ini kalau kandungan tafsirnya kita lewati para jamaah, ya. Kita percepat saja. Misalnya ini, warabbaka fakabbir, ya. Dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi memang tujuan dakwah itu untuk mengagungkan Allah. Karena sekarang ada orang tujuan dakwah supaya jadi kelompoknya. Tujuan dakwah supaya jadi followernya. Tujuan dakwah supaya masuk ke pengajiannya. Wah, tujuan dakwah supaya masuk ke komunitasnya. Loh, ini kan bukan dakwah.
Dakwah itu warabbaka fakabbir, ujung-ujungnya Allah. Komunitas, organisasi, kelompok pengajian itu cuma sarana. Tujuannya tetap Allah. Kadang-kadang kita bergeser, Pak. Bukan ke Allah tapi ke kelompok, tapi ke organisasi, tapi ke komunitas. Nah, itu jadinya keliru para jemaah, sangat keliru. Nah, baik itu saja para jemaah ya. Pakaianmu bersihkanlah, maksudnya dosa ini para jemaah ya. Terus ada pendapat lain memang pakaian secara dohir, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Baik, kita tidak usah kupas tafsirnya Pak. Yang penting intinya adalah dakwah. Nah, intinya adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan. Jadi memang para jamaah, asas Islam itu adalah dakwah. Ya, dakwah. Apa sih dakwah itu para jamaah? Dakwah itu secara makna dakwatun nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit tagut wa yu'minu billah wa yakhruju mid dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi dakwah ini para jamaah kalau kita kupas dia ada 5 komponen ya. Yang pertama aktivitas yang namanya dakwah, objeknya adalah manusia Pak. Jadi hewan enggak usah didakwai, apalagi malaikat enggak usah para jamaah ya. Itu malah ngerepotin ya. Jin juga enggak perlu ya. Manusia didakwai menuju mana? Menuju Allah. Dengan cara apa? Hikmah dan nasihat yang baik. Tujuan dakwanya apa? Supaya orang-orang itu jangan lagi menyembah berhala, jangan menyembah selain Allah, gitu maksudnya ya. Supaya hanya mengagungkan Allah gitu Pak ya. Jangan mengagungkan berbagai macam berhala yang sekarang ini macam-macam. Berhala gak cuman patung, tapi kedudukan bisa jadi berhala. Uang, harta bisa jadi berhala ya. Wanita bisa jadi berhala. Jangan Pak ya. Tapi adalah Allah. Semua itu kita tundukkan, kita hanya menghamba kepada Allah. Jadi kita jadi hamba Allah. Jangan hamba uang, jangan hamba jabatan, jangan hamba kekuasaan gitu Pak ya. Ini kewajiban dakwah ya. Jadi buat siapa kewajiban dakwah ini khilaf Pak ya. Memang ada ayat yang bunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya. Hendaklah di antara kamu ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan ya. Minkum di sini itu maknanya ada 2. Semua umat Islam wajib berdakwah atau sebagian umat Islam secara khusus. Jadi tetap semua punya kewajiban dakwah para jamaah ya. Dan keutamaannya besar. Kalau kita lihat keutamaan dakwah itu para jamaah ya. Ini fadailu dakwah, keutamaan dakwah ya. Di sini di breakdown muhimmatur rusul, ahsanul amal ya. Baik kita coba breakdown. Ini memang tugasnya para nabi dan rasul. Ini memang sebaik-baik amal dan ini memang pahalanya besar. Coba kita baca ini para jamaah ya. Kalau ada orang dapat hidayah dengan perantara dakwah kita, itu lebih baik pahalanya, lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini kita terjemahkan bahasa sekarang Lamborghini atau Ferrari ya. Tunggangan yang harganya miliaran rupiah. Jadi orang ngajak orang lain masuk Islam, dapat hidayah dengan sebab dia, itu ganjarannya lebih besar dari Lamborghini para jemaah ya. Tuh bagi yang suka tunggangan yang mahal-mahal Pak ya. Harganya miliaran rupiah tuh ya. Tapi kalau kendaraan kita kayak saya Karimun gitu Pak ya, Sigra ya, itu memang kelasnya beda ya, beda ya. Kalau masih Fortuner ya, itu Pajero, nah itu masih mending Pak ya, masih bisa ngimbangi ya.
Memang tunggangan itu kan jadi prestis, Pak. Ya. Nah dulu itu onta merah itu kaya raya. Ini menunjukkan ganjaran orang berdakwah itu besar sekali. Ada lagi hadis yang lain kita buka sebelum kita tutup. Nih, Rasulullah bersabda begini kepada Ali. Kalau Allah menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu, dengan perantaramu, maka itu lebih baik bagimu daripada tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Jadi maksudnya, kalau orang berdakwah kemudian orang itu masuk Islam, dapat pencerahan perantara kita, pahalanya lebih besar daripada semua tempat yang kena sinar matahari, itu maksudnya, daripada dunia dan seisinya. Besar pahalanya, Pak. Nah, kalau hadis yang memotivasi saya ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi hujriha wa hatal hud. Ya. Sesungguhnya Allah, kemudian malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, siapa penghuni bumi? Semut-semut, ikan-ikan. Mereka ngapain? Liusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini yang salah satu yang memotivasi saya. Selama mengajarkan kebaikan, selama itu yang doakan malaikat, yang doakan ikan, yang doakan semut, para jemaah. Ya, jadi ganjarannya besar sekali. Maka setiap dai harus berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah sebagai dai. Nah, cuma memang sekarang itu dai-dai kena fitnah sama amplop. Nah, ya. Jadi nyari ganjarannya bukan cuma pahala, tapi juga cari amplopnya. Nah, akhirnya apalagi di kita mayoritas ya, semua rebutan supaya bisa diundang dakwah. Kenapa? Butuh sama amplopnya. Padahal amplopnya nggak penting, yang lebih penting adalah pahalanya. Oh, ya, isinya para jamaah. Ya, maka dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung berdakwah, ya. Beliau berdakwah kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, ya, sehingga orang terdekat yang beliau masuk Islam terkenal 4 orang pertama yang masuk Islam. Kemudian diikuti 5 orang berikutnya, diikuti berikutnya. Nah, siapa sajakah mereka? Mereka lah orang-orang pertama yang masuk Islam sejak masa Nabi sampai hari ini. Umat Islam yang hidup 2 miliar, pertama kali masuk Islam 4 orang tersebut. Ya, siapakah mereka? Waktunya sudah habis para jamaah. Ya, jangan lama-lama ya, nanti tambah ngantuk para jamaah. Ya. Puncakap, alhamdulillah, terima kasih para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.